Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmat, NPM 2040401090. Ingin mempresentasikan PPT saya tentang Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu hal yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang akar kata ain, lam, dan mim, yang menurut bahasa adalah mengetahui hakikat sesuatu. Dalam kaitan penerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan. Jikalau dikatakan ilmu sosial, maka dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Untuk memperjelas, akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian, pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu pengetahuan teknologi dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min halaq. Iqra wa rabbukal akram, allazina alal bil qalam, allazi alamal insana malam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Iqra diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahirlah aneka ragam makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik tertulis maupun tidak. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 di atas, yang merupakan wahyu pertama, tidak disebut dan dijelaskan tentang sesuatu apa, objek apa yang harus dibaca. Karena Al-Quran menghendaki agar umatnya membaca segala hal. Hal-hal itu bisa terkait dengan politik, fisika, sosial, bahasa ekonomi, biologi, lingkungan, matematika, ilmu agama, dan lain sebagainya. Kemudian, ilmu pengetahuan teknologi dalam hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa salah satu bentuk amalan yang pahalanya tidak terputus bahkan setelah ia mati, yaitu ilmu yang bermanfaat. Hadis tersebut berbunyi, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian iptek menurut pandangan ulama. Yang pertama ada ulama Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang tabi'in, Ibnu Jamaah, menyatakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan bahwa para ulama orang-orang yang berilmu seperti bintang-bintang di langit. Jika nampak di malam hari, maka manusia bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Jika tidak nampak, maka manusia akan tersesat dan kebingungan. Kemudian ada Abu Al-Aswad Ad-Duali, salah seorang tabi'in juga, ikut berbicara tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Beliau menyatakan bahwa tidak ada seorang yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja menjadi penguasa bagi masyarakat. Akan tetapi para ulama bisa menguasai para raja dengan nasihat-nasihat mereka. Kemudian ketiga ada ulama yang bernama Al-Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan ilmu hadis serta kitab hadisnya yang paling sahih setelah kitab suci Al-Quran. Ikut serta juga berbicara tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menjadikan satu bab di dalam kitab hadisnya dengan judul bab berilmu sebelum berkata dan beramal.
Hal ini dikarenakan ilmu adalah syarat untuk sahnya perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan tidak akan diberikan pahala jika tidak berdasarkan ilmu. Jadi, kesimpulannya adalah dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat mendukung perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah menambah sesuatu kecuali perintah menambah ilmu pengetahuan yang terdapat pada ayat 114 dari surat Taha. Adapun dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dan terima kasih.